Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Alfiatur Rahmah, NIM 2031983, kelas PGMIC, akan membuat video UAS sejarah peradaban Islam yang berjudul Islam di Spanyol atau Andalusia. Yang pertama adalah masuknya Islam di Spanyol. Spanyol merupakan pintu gerbang dari masuknya Islam ke daerah Eropa. Maksudnya, kekuasaan Islam di Spanyol telah membawa perubahan besar pada negara tersebut, bahkan menyebar luas ke bagian penjuru benua. Kekuasaan Islam di Spanyol juga keberhasilan dan mengembangkan dan melahirkan tokoh-tokoh dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Spanyol diduduki umat Islam pada zaman Khalifah Al-Walid pada tahun 705 sampai 715 Masehi. Seorang khalifah dari Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus sebelum menaklukkan Spanyol, umat Islam telah menguasai Afrika Utara dan menjadikan sebagai salah satu provinsi dari dinasti Bani Umayyah. Penguasaan sepenuhnya atas Afrika Utara terjadi di zaman Khalifah Abdul Malik pada tahun 689 sampai 705 Masehi. Khalifah Abdul Al-Malik mengangkat Hasan ibnu Nu'man Al-Ghazani menjadi gubernur di daerah itu. Pada masa Khalifah Al-Walid, Hasan bin Nu'man sudah digantikan oleh Musa bin Nushair. Di zaman Al-Walid itu, Musa bin Nushair memperluas wilayah kekuasaan dengan menduduki Aljazair dan Maroko. Selain itu, ia juga menyempurnakan penaklukan ke daerah-daerah bekas kekuasaan bangsa Berber di pegunungan. Bagian kedua yaitu nama-nama yang menjadi pemimpin dalam dinasti Umayyah di Spanyol. Pada proses penaklukan Spanyol, terdapat 3 pahlawan Islam yang dapat dikatakan berjasa memimpin satuan pasukan. Di antaranya adalah Tariq bin Malik, yang kedua Tariq bin Ziyad, yang ketiga Musa bin Nushair. Yang selanjutnya yaitu perkembangan ilmu pengetahuan pada Islam di Spanyol. Ketika Islam masuk Spanyol hingga sebelum jatuhnya kerajaan Islam terakhir di sana, Islam memainkan peranan yang sangat besar saat itu hingga berlangsung lebih 7,5 abad. Sejarah umat Islam di Spanyol itu dapat dibagi menjadi 6 periode, yaitu periode pertama pada tahun 711 sampai 755 Masehi. Periode yang kedua pada tahun 755 sampai 912 Masehi. Periode yang ketiga pada tahun 912 sampai 1013 Masehi. Pada periode keempat pada tahun 1013 sampai 1086 Masehi. Periode kelima pada tahun 1886 sampai 1248 Masehi. Periode yang kelima pada tahun 1086 sampai 1248 Masehi, dan periode yang keenam 1248 sampai 1492 Masehi. Selanjutnya yaitu faktor kemunduran di Spanyol. Islam di Spanyol selain mengalami kemajuan yang begitu gemilang di daratan Eropa, pada akhirnya juga mengalami kehancuran yang disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya yaitu yang pertama karena konflik Islam dengan Kristen, yang kedua tidak adanya ideologi pemersatu, yang ketiga muwaladun yang dinilai merendahkan, yang keempat kesulitan ekonomi, yang kelima tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan, yang keenam keterpencilan. Yang terakhir yaitu pengaruh peradaban Islam Spanyol bagi kebangkitan Eropa. Kemajuan Eropa yang terus berkembang hingga saat ini banyak
berhutang budi kepada khasanah ilmu pengetahuan Islam yang berkembang di periode klasik. Memang banyak saluran bagaimana peradaban Islam mempengaruhi Eropa, seperti Sisilia dan Perang Salib, tetapi saluran yang terpenting adalah Spanyol Islam. Spanyol merupakan tempat yang paling utama bagi Eropa menyerap peradaban Islam, baik dalam bentuk hubungan politik, sosial, dan perekonomian, dan berhadapan antara negara. Orang Eropa menyaksikan kenyataan bahwa Spanyol berada di bawah kekuasaan Islam jauh meninggalkan negara-negara tetangganya Eropa, terutama dalam pemikiran bidang sains, samping bangunan fisik. Yang penting diantaranya adalah pemikiran Ibnu Rushdi pada tahun 1120 sampai 1198 Masehi. Ia melepaskan belenggu aklid dan menganjurkan kebebasan berpikir. Sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.